Assalamualaikum Solihah. Yuk bergabung yuk kita Q&A section sama Dokter Adesti. Judulnya gimana Kak? Gimana? Live-nya. Judul live. Ada. Kayaknya sebelum deh kayaknya. Di mana ya? Assalamualaikum Solihah, selamat bergabung. Sekarang kita mau Q&A session ya sama Dokter Adesti. Kalau ada yang mau nanya boleh banget ya, langsung aja komen-komen di bawah. Sementara kita udah ada beberapa pertanyaan nih dok. Kan kemarin kita tuh udah ini ya dok, udah ngelewatin hari pertama. Banyak banget juga yang udah berkunjung ke boothnya Makven. Kebanyakan tuh permasalahan kulitnya apa sih dok yang dikeluhkan? Oke, ternyata pas kemarin ada yang berkunjung ke boothnya Makven ya, jadi banyak yang pakai krim racikan. Oh gitu ya dok ya. Permasalahannya ya udah jelas merah, fleknya bertambah banyak, ya kemudian runtusan. Ternyata zaman sekarang itu tetap masih banyak yang pakai krim racikan teman-teman. Jadi ya itu tadi insya Allah dibantu ya untuk teman-teman yang mungkin kepengen lepas dari krim racikan untuk lepas total. Bisa kita bantu dengan produk dari Makven. Nah, ada tips nggak sih dok kalau misalkan kita nih masih bingung mau cari kayak skincare yang cocok buat kita, itu tuh harus yang seperti apa, terus harus bagaimana menentukan tipe kulit kita biar cocok, itu ada tipsnya nggak? Iya, jadi bagi yang masih bingung ya, bagaimana sih caranya kita menentukan skincare yang cocok untuk kulit kita sendiri. Nah, di Makven itu kita pakai prinsip namanya prinsip 4T. Yang pertama, yang harus kita lakukan adalah menentukan jenis kulitnya ya. Apakah jenis kulitnya normal, kering, berminyak, kombinasi, kan? Nah, gimana caranya? Ada caranya. Jadi teman-teman harus selalu pantengin IG-nya Makven ya. Iya betul ya dok ya. Bagaimana caranya menentukan tipe kulit sendiri. Kemudian tadi sudah tentukan tipe kulit. Yang kedua kita tentukan dulu permasalahannya tuh apa. Permasalahannya jerawat, flek, kulit kering, pecah-pecah ya, merah, iritasi, banyak ya teman-teman. Coba list dulu permasalahannya apa aja. Terus kalau udah gitu kita tentukan prioritas masalahnya. Jadi kalau misalnya punya masalah kulit kelupas, merah, gatel, terus punya flek juga, yang harus kita tangani dulu itu adalah iritasinya dulu. Jadi bertahap, nggak bisa langsung semuanya ya. Untuk hasil yang bagus memang harus di treatment secara bertahap. Kemudian yang terakhir baru tentukan produknya. Insya Allah kalau Makven produknya itu sudah dipersonalisasi untuk semua tipe kulit. Jadi kita nggak bikin kayak paket whitening, paket flek itu enggak ya, karena ya setiap orang itu kulitnya punya keunikan tersendiri. Jadi ya kita kasih satu persatu produknya yang memang sesuai dengan tadi permasalahan kulitnya gitu ya caranya teman-teman ya. Baik dok, terus ada lagi nih pertanyaan. Sepertinya banyak juga kemarin yang baru ya dok, baru tahu Makven atau baru mengenal skincare. Kan kita tuh memang sudah sering banget bilang basic skincare gitu. Tapi banyak juga yang belum tahu dok, basic skincare tuh sebenarnya apa sih dok? Ya, basic skincare ya, dari kata-katanya basic. Basic itu artinya dasar. Ya, tentunya basic skincare artinya adalah skincare dasar. Skincare yang paling minimal banget harus dipakai untuk perawatan harian kulit kita. Karena memang untuk harian kulit kita harus dirawat loh ya teman-teman ya. Kalau misalnya nggak dirawat ya tentunya kulit kita ini akan banyak masalah. Sama seperti kalau kita setiap hari gosok gigi, setiap hari kita sampoan, sabunan gitu kan. Ya kulit wajah juga sama, butuh perawatan harian. Jadi basic skincare itu
adalah skincare dasar minimal yang harus dipakai untuk perawatan harian kulit wajah. Fungsinya untuk membantu menutrisi kulit supaya dia bisa berfungsi secara maksimal. Karena kulit kita ini fungsinya banyak loh teman-teman ya. Kulit kita ini sebagai garda utama pelindung organ dalam kita. Nah bayangkan ya kalau misalnya kulit nggak dirawat, ya dia pasti akan banyak keluhan. Kemudian sebagai fondasi utama untuk supaya kulit itu skin barriernya terjaga dengan baik, yaitu adalah dengan pemakaian basic skincare yang sesuai dengan kondisi kulitnya. Seperti itu kurang lebihnya ya basic skincare. Boleh disebutkan nggak dok produknya kalau basic skincare itu apa aja? Kalau produknya di Maven simple aja, yaitu yang pertama untuk pembersih. Pembersih kita punya facial foam. Facial foam Maven komposisinya sangat aman teman-teman karena dia tidak mengandung deterjen. Jadi malah bisa untuk digunakan untuk merawat kulit yang skin barriernya sedang rusak. Ya. Kemudian ada moisturizer ya. Moisturizer atau pelembab itu adalah fungsinya untuk memberikan ya kayak kita kasih makanan aja ke kulit ya. Mbak setiap hari makan nggak? Ya, makan dok. Ya, jadi kulitnya setiap hari dikasih makan supaya ternutrisi, supaya dia bisa menjalankan fungsinya dengan maksimal. Bayangin ya kalau kita nggak makan, lemes, nggak bisa kerja gitu kan, ya sama kayak kulit kita. Kemudian juga menjaga skin barrier ya supaya dia tetap utuh. Nah, kalau skin barrier utuh, kelembapan juga akan terjaga dengan baik sehingga kulit akan tampak glowing, awet muda, dia terhindar dari permasalahan aging. Kemudian sunscreen itu kuncinya ya. Jadi tadi apa? Ada sabun, ada pelembab, terakhir sunscreen. Tiga itu yang merupakan basic skincare yang dipakai di Maven. Gitu ya teman-teman ya. Ada pertanyaan lagi nih dok. Mau nanya kalau kulit yang berminyak dan banyak komedonya itu cocoknya pakai skincare apa ya dok? Berminyak dan banyak komedo. Ya, jadi kalau berminyak pastikan memang dia tipe kulit berminyak karena ternyata ada juga ya kulitnya merasa berminyak tapi ternyata dia kering. Caranya gimana? Kalau mau praktis langsung datang aja ya ke boothnya Maven hari bener ini. ya teman-teman ya. Karena kita ada skin analisa gratis. Jadi teman-teman tuh bisa tahu langsung gimana kondisi kulit teman-teman. Oke, tadi berminyak, komedo tentunya pakai produk yang bisa untuk meringkas minyak ya. Dan senantiasa menjaga kebersihan pori-pori supaya tetap ringkas. Jadi kalau misalnya habis keluar nggak boleh malas untuk bersihkan kulit dan membersihkan kulit wajah dengan metode double cleansing karena kalau yang kulit berminyak pasti dia produksinya berlebih ya. Kalau produksi minyak berlebih rentan penumpukan kotoran sehingga dapat menyebabkan pori-pori tersumbat yang akan bikin komedo itu tadi. Plus kalau untuk komedo juga harus memakai skincare yang tepat ya, karena kalau nggak tepat ya itu tadi komedonya gampang keluar. Dan pastikan skincare-nya berbahan dasar air ya supaya ya dia tidak bikin penumpukan di pori kan. Kemudian makanan juga penting ya diperhatikan ya. Ada tipe-tipe makanan, minuman jenis-jenisnya yang dia sifatnya tuh komedogenik. Komedogenik itu artinya dia rentan menimbulkan komedo karena dapat meningkatkan hormon yang dapat meningkatkan produksi kelenjar minyak. Contohnya dairy food ya atau produk susu. Nah, di sini susu, segala jenis susu ya, mulai dari susu sapi, susu kambing, susu kedelai, itu semuanya dia sifatnya komedogenik. Dan juga tentunya turunannya ya, turunannya itu apa aja? Turunannya bisa berupa keju, mayones, yogurt, ya, kemudian kedelai, produk kedelai, tahu, tempe itu nggak boleh terlalu banyak kalau yang kulitnya banyak komedonya. Dan yang manis-manis yang mengandung banyak gula seperti gula pasir, berbagai macam jenis gula, kemudian tepung ya, tepung dan minyak juga sama santan seperti itu ya. Jadi itu harus dikurangi ya teman-teman ya.
Nah, ada lagi nih dok pertanyaan, kalau tips merawat flek itu ada nggak dok? Tips merawat flek? Iya. Ada dong. Jadi kalau untuk kulitnya yang sudah terlanjur ada flek, intinya harus selalu aplikasikan sunscreen. Nggak boleh males ya, karena penyebab utama dari flek ini adalah dari paparan UV. UV ada UVA, ada UVB. Penyebab flek itu ada UVA ya. UVA dia gelombangnya panjang, bisa menembus ruangan. Jadi walaupun di dalam ruangan tetap aplikasikan sunscreen ya teman-teman ya. Sehari minimal 3 kali. Pagi, setelah sholat zuhur, setelah sholat asar. Dan kalau kulitnya sudah flek, harus senantiasa dijaga kelembapannya. Karena kalau nggak lembab, kulit kita akan gampang muncul fleknya gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Ini ada komen lagi nih dok dari Kak Nabila _53. Masya Allah, ini Bu Dokter yang konsul kemarin ya. Oh, iya, dia udah berkunjung udah dok. datang. Iya. Terima kasih, Kak. Masya Allah, terima kasih ya Solihah. Yuk yang belum berkunjung boleh banget nih. Kita ada di F12A. Ya, booth kita ada di F12A. Kita lagi banyak ini nih konsul gratis, banyak banget promonya. Terus kita juga lagi bagi produk-produk gratis. Buat kalian yang masih mau nanya-nanya yuk, buruan yuk, boleh banget nih langsung di komen aja. Ada lagi nih dok, kalau jerawat itu suka on off itu tuh kenapa ya dok ya? Kalau jerawat banyak ya faktor penyebabnya ya. Jadi banyak faktor yang harus kita perhatikan. Kenapa suka on off? Yang pertama dari kondisi hormonal. Ya wajar ya wanita ya, dia punya siklus hormonal. Pada saat mau haid jerawatnya muncul. Yaitu cara mencegahnya adalah kita harus memperhatikan pola makan pada saat kita akan haid. Usahakan makannya clean eating, kemudian perbanyak buah-buahan, sayuran, dan konsumsi air putih dimaksimalkan. Insya Allah akan membantu ya, karena dari makanan juga pasti mempengaruhi hormonal kita. Kemudian dari pemakaian KB, misalnya sudah melahirkan KB yang jenisnya hormonal, seperti KB pil, KB suntik, KB implan, itu hormon semua. Jadi kalau dipakai terus menerus ya jerawatnya walaupun sudah di treatment, sudah pakai skincare, tetap on dan off terus. Kemudian dari kondisi pencernaan kita, ini misalnya ada yang punya penyakit mah, ada yang punya penyakit usus, ya peradangan usus. Apabila nggak diobati ya tetap jerawatnya akan keluar karena itu ada hubungannya dengan pertumbuhan jerawat pada kulit ya. Kemudian yang suka make upan mungkin ya pakai bedak cushion setiap hari, itu tentu akan memicu juga